Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berkenalan dengan mata kuliah jaringan komputer. Kita sudah tahu apa itu jaringan komputer, mengapa kita mempelajarinya, apa tujuannya, dan bagaimana sejarah berkembang dari ARPANET hingga menjadi internet yang kita gunakan sekarang. Nah, pada pertemuan kedua ini, kita akan mulai masuk ke inti dari pembelajaran jaringan komputer, yaitu memahami konsep dasarnya, bagaimana jaringan komputer bisa bekerja, apa saja komponen yang menyusunnya, dan kemudian kita akan bahas jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan luas wilayahnya seperti LAN, MAN, dan WAN. Materi ini penting karena di dunia nyata seorang teknisi atau administrator jaringan tidak bisa membangun atau mengelola jaringan kalau belum memahami konsep dan jenisnya terlebih dahulu. Kita ibaratkan seperti membangun rumah. Sebelum membangun dinding dan atap, kita harus tahu dulu fondasinya seperti apa. Langsung saja, yang pertama itu ada konsep dasar jaringan komputer. Secara sederhananya, jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer agar dapat berkomunikasi, berbagi data, berbagi perangkat keras, dan mengakses sumber daya bersama. Tanpa jaringan, komputer hanya bisa digunakan secara individu, tidak bisa saling bertukar data. Tapi dengan jaringan, semua komputer bisa terhubung satu sama lain, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan kolaboratif. Contohnya, di sebuah kantor ada 10 komputer dan 1 printer. Jika tidak ada jaringan, setiap komputer butuh printer masing-masing. Tapi dengan jaringan cukup 1 printer yang bisa digunakan oleh semua komputer, lebih hemat, praktis, dan sangat efisien. Yang kedua, komponen-komponen utama jaringan komputer. Adapun komponennya komponen ini bertujuan agar sebuah jaringan bisa berfungsi, dibutuhkan beberapa komponen penting. Tanpa komponen ini, jaringan tidak akan berjalan dengan baik. Mari kita bahas satu persatu secara lebih mendalam. Yang pertama ada node atau host. Node ini adalah perangkat yang terhubung ke jaringan. Node bisa berupa komputer, laptop, printer, smartphone, switch, router, bahkan server. Semua perangkat yang bisa mengirim dan menerima data dalam jaringan disebut dengan host. Setiap host memiliki alamat unik, yaitu disebut dengan IP address. Ibaratnya alamat rumah yang digunakan agar data sampai ke tujuan dengan benar. Contohnya, kalau kita kirim email ke seseorang, maka data itu dikirim dari alamat IP kita menuju alamat IP tujuan melalui jaringan. Terus yang kedua ada media transmisi. Media transmisi adalah jalur atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data antar perangkat. Terdapat 2 jenis media transmisi utama. Yang pertama ada media kabel atau wired network, yaitu kabel UTP atau unshielded twisted pair. Kabel ini paling umum digunakan di LAN. Terus yang kedua ada kabel koaksial. Kabel koaksial ini dulu banyak digunakan untuk jaringan televisi kabel. Terus yang ketiga ada fiber optik. Fiber optik ini menggunakan serat kaca, kecepatannya sangat tinggi hingga ratusan Gbps. Yang kedua ada media nirkabel atau wireless network. Media ini menggunakan gelombang radio, inframerah atau satelit. Contohnya seperti WiFi,
Bluetooth, dan jaringan seluler 4G atau 5G. Perbedaan utamanya, jaringan kabel lebih stabil dan aman, sedangkan nirkabel itu lebih fleksibel dan sangat praktis. C. Ada perangkat jaringan atau network device. Ini adalah alat-alat yang membantu mengatur lalu lintas dalam jaringan. Beberapa perangkat penting diantaranya adalah yang pertama ada hub, yaitu perangkat paling sederhana yang menghubungkan beberapa komputer namun tidak bisa menyaring data. Yang kedua ada switch, lebih pintar dari hub karena jaringan ini lebih berbeda. Yang kedua ada switch, lebih pintar dari hub karena bisa mengatur kemana data dikirim sesuai alamat MAC-nya. Terus yang ketiga ada router, menghubungkan dua atau lebih jaringan berbeda, misalnya antara jaringan lokal dan internet. Terus yang keempat ada access point, memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop dan HP terhubung ke jaringan. Terus yang kelima ada modem. Modem ini mengubah sinyal digital menjadi analog agar bisa dikirim melalui jaringan telepon atau ISP. Bayangkan seperti jalan raya, switch itu ibaratkan lampu lalu lintas yang mengatur kendaraan atau data. Kalau router itu seperti polisi lalu lintas yang mengarahkan kendaraan ke kota lain. Terus yang modem seperti gerbang tol yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan besar seperti internet. Terus ada protokol komunikasi. Protokol komunikasi ini agar komputer bisa berbicara satu sama lain, mereka harus menggunakan bahasa yang sama. Bahasa atau aturan komunikasi ini disebut dengan protokol. Protokol yang paling umum digunakan adalah TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol ini mengatur yang pertama, bagaimana data bisa dipecah menjadi paket-paket kecil. Yang kedua, bagaimana paket itu dikirim dan diterima. Dan yang ketiga, bagaimana paket-paket itu disusun kembali menjadi data utuh. Tanpa protokol ini, komunikasi antar komputer akan kacau, ibarat orang berbicara dalam bahasa yang berbeda tanpa penerjemahan. Terakhir, ada sumber daya jaringan atau network resources. Sumber daya jaringan meliputi file, data, printer, aplikasi, atau layanan internet yang dapat diakses bersama. Dengan adanya jaringan, setiap pengguna tidak perlu menyimpan data di komputer masing-masing. Cukup di satu server saja, lalu bisa diakses oleh semuanya. Contohnya di kampus, data nilai mahasiswa tersimpan di server pusat dan bisa diakses oleh dosen dari komputer manapun yang terhubung ke jaringan. Adapun cara kerja dasar jaringan komputer untuk memudahkan pemahaman, kita ambil contoh sederhana, misalnya komputer A ingin mengirim ke komputer B dalam jaringan yang sama. Nah, yang pertama, komputer A membungkus file menjadi paket data. Yang kedua, paket tersebut diberi alamat tujuan atau IP komputer B. Terus yang ketiga, paket dikirim melalui media transmisi, misalnya kabel UTP. Keempat, switch atau router akan membaca alamat tujuan dan mengarahkan paket ke jalur yang benar. Yang kelima, komputer B menerima paket dan menyusunnya kembali menjadi file yang utuh. Semua proses ini terjadi sangat cepat, hanya dalam hitungan milidetik. Inilah keajaiban dari teknologi jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupan wilayah. Sekarang kita memasuki ke bagian penting dari pertemuan ini, yaitu jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan luas jangkauannya.
Ada 3 jenis utama yang wajib kita pahami. Yang pertama, LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer dengan cakupan wilayah kecil seperti satu ruangan, gedung, sekolah, atau kantor. Contohnya, jaringan komputer di laboratorium sekolah atau di ruangan administrasi kampus. Ciri-ciri LAN ini jangkauannya kecil sekitaran 100 meter hingga beberapa kilometer, menggunakan kabel UTP atau WiFi, transfer data cepat, dikelola oleh satu organisasi atau individu. Kelebihannya biaya murah, kecepatannya tinggi, dan mudah dipelihara. Kekurangan dari LAN ini jangkauannya sangat terbatas. Jika server pusat rusak, semua komputer terganggu. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini mencakup wilayah yang lebih luas dari LAN, biasanya meliputi satu kota besar atau beberapa gedung kampus dalam satu area. Contohnya jaringan antar kampus universitas dalam satu kota. Terus jaringan antara kantor cabang bank di satu wilayah. Ciri-ciri MAN ini yang pertama jangkauannya 10-50 km, menggunakan fiber optik atau gelombang radio berkecepatan tinggi. Biasanya dikelola oleh lembaga atau instansi besar. Kelebihannya menghubungkan banyak LAN di satu area kota, terus memungkinkan kolaborasi antar lokasi, serta adapun kekurangannya yaitu biaya instalasinya mahal, pengaturan dan perawatannya lebih kompleks. Terus yang C, WAN atau Wide Area Network. WAN ini adalah jaringan komputer dengan cakupan sangat luas, bisa antar kota, negara, bahkan antar benua. Contoh paling besar dari WAN adalah internet, jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Ciri-ciri WAN ini yang pertama menghubungkan banyak LAN atau MAN dari berbagai lokasi geografis. Terus yang kedua menggunakan kabel bawah laut, satelit, dan infrastruktur telekomunikasi global, serta dikelola oleh banyak pihak atau ISP, pemerintah, perusahaan telekomunikasi. Nah, di pertemuan kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa jaringan komputer terdiri dari berbagai komponen seperti node, media transmisi, perangkat jaringan, protokol, dan sumber daya. Terus semua komponen itu bekerja sama agar data dikirim dan diterima dengan cepat dan aman. Terus berdasarkan luas cakupannya, jaringan dibagi menjadi 3, yaitu LAN untuk skala kecil, MAN untuk skala menengah, yang ketiga WAN untuk skala besar. Dengan memahami hal ini, kita sudah banyak punya fondasi penting untuk belajar lebih jauh tentang topologi jaringan, perangkat keras jaringan, serta cara konfigurasi jaringan lokal yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi, mulai sekarang cobalah untuk melihat sekitar, misalnya di rumah, di sekolah, atau di kampus. Semua perangkat yang saling terhubung itulah hasil nyata dari jaringan komputer. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini di hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang topologi jaringan komputer, yaitu bagaimana pola dan bentuk hubungan antar komputer dalam jaringan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.